Mimpi Jokowi ini akan menjadi kota hantu. Bahwa untuk pada klaster pertama totalnya semua PMDN, tidak ada PMA. Untuk klaster pertama. Nanti klaster kedua baru PMA. Dibilang mangkrak, taunya udah sebagus ini. Aku mau ngumpulin deh orang-orang yang bilang pembangunan IKN mangkrak. Akan terjadi berulang, dan Indonesia tidak akan pernah maju, Indonesia tidak akan mencapai Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Kenapa itu? Karena ini kita pingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Sebagai warga negara Indonesia mengaku bangga apabila IKN atau Ibu Kota Nusantara nantinya akan dibangun dengan konsep yang futuristik dan juga ramah lingkungan. Halo sobat-sobat sudut pandang, wah gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya masih barengan sama Jub-Jub di sini dan kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Kali ini ada info menarik apa ya? Bentar. Info menariknya itu apa ya? Aku kasih clue deh. Ini itu perkembangan dan fakta juga mengenai pembangunan ibu kota terbaru. Wah, pastinya udah tahu dong itu mana. Tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita tonton videonya. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah udah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Batching plant sekarang berhenti. Karena saya bersihkan dulu kawasannya. Oke? Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Ini perkembangan dan kesiapan menjelang 17 Agustus yang akan dilaksanakan di IKN juga. Kenapa juga? Karena nantinya akan digelar di dua tempat ya, ini Jakarta dan juga di IKN. Begitu, singkatnya begitu. Nah, mengenai kabar IKN ini memang beberapa waktu ini, tepatnya di bulan Juli ini tengah menjadi bahan perbincangan yang cukup panas. Karena di bulan sebelumnya Pak Jokowi itu pernah ngomong kalau beliau itu siap pindah ke IKN dan katanya perkiraan itu akan berkantor di IKN di bulan Juli. Tapi sayangnya di bulan Juli ini di tanggal berapa ya aku lupa. Pak Jokowi itu mengatakan kalau kesiapannya sudah ada. Maksudnya kalau Pak Jokowi pindah ke IKN itu ya sudah siap. Cuma permasalahannya ada hal-hal yang belum selesai seperti air kayak gitu yang belum selesai dan itu harus diselesaikan dulu baru habis itu Pak Jokowi pindah ke IKN. Ini banyak banget nih orang-orang yang kayak menuntut. Ini katanya Juli udah pindah tapi Juli masih belum pindah kayak gitu. Dan padahal ini terus perkembangannya tuh terus ada gitu loh mengenai IKN. Tapi sayangnya orang-orang tuh malah fokusnya di kata-kata berkantor di IKN yang di Juli ini tidak jadi itu loh. Makanya orang-orang tuh seperti mengabaikan info-info terbaru perkembangannya dari IKN. Dan berbicara pada malam ini sebagai aktivis pergerakan 7778 dan juga sebagai salah satu pemerhati kebijakan publik. 2 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah menulis tentang IKN ini. Bahwa IKN ini merupakan mimpi dan juga nafsu birahi dari Jokowi. Nafsu birahi sebagai apa? Sebagai legasi atau warisan yang mau dia tinggalkan. Tapi mimpi ini tinggal mimpi yang pasti tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Jakarta ini dibangun hampir 500 tahun yang lalu. Artinya infrastruktur adanya ekonomi dan bisnis sehingga Jakarta bisa hidup. Itu mulai dari Bandar Jakarta, Batavia dan sebagainya sehingga menjadi pusat atau menjadi daerah khusus ibu kota. Sementara penduduk yang terbanyak yang terbangun ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Dan apa yang terjadi di pilihan mimpi daripada Jokowi yaitu di Kalimantan Timur, infrastrukturnya tidak akan mendukung sampai kapanpun.
yaitu infrastruktur, bisnis, dan ekonomi. Artinya ibu kota itu atau satu kota itu bisa akan terjadi kalau seandainya bisnis ekonominya itu juga ada. Jadi ibu kota mimpi Jokowi ini akan menjadi kota hantu. Ya. Bisa. Ya, tepatnya jadi benar. Banyak kota hantu yang sudah berdiri di Cina, itu hampir lebih dari 8 kota yang dibangun menjadi kota. Bentar. Mohon maaf saya potong ya Pak ya. Ini kenapa ya orang-orang Indonesia itu dengan adanya pembangunan IKN tuh ada beberapa orang, entah itu pihak mana yang mereka dukung, itu seperti tidak senang, terus selalu membangun narasi-narasi negatif seperti ini, seperti bapaknya tadi. IKN yang nantinya akan menjadi kota hantu lah, yang bakal terbengkalai lah, yang akan menjadi hambalang kedua lah. Kayak gimana ya, ini kan untuk Indonesia gitu loh. Jadi ya ayo gitu, sebagai masyarakat yang tidak bisa membantu secara langsung di sana ya kita bantu dengan support gitu loh. Dengan membuat narasi-narasi positif yang itu juga pasti bakal membangun semangat untuk kita semuanya mewujudkan IKN itu gitu loh. Nah ini ada, sebelum kita lanjut, ada komentar menarik nih. Ini dari Biasa Aja. Awas, jangan menghilang para kadrun-kadrun Indonesia kalau IKN selesai. Ada lagi nih, dari TikToker. Ngomong ngopo toh? Anda sudah ngopi. Terus habis itu ada lagi, nah ini bagus ini. Doakan yang terbaik untuk negeri ini, berpikir yang positif, akan menenangkan jiwa dan batin, dan menghilangkan rasa dengki dan iri tuh. Kayak gini nih, harus didengarkan nih kayak gini. Yang didengarkan, ya dibaca sih karena ini tulisan ya. Jadi ya, kita lanjut dulu aja deh, Kota hantu, itu di negara Cina, di mana mereka juga punya katakanlah uang dan sebagainya. Ya. Dan lalu tidak jauh-jauh di Malaysia juga ada kota hantu, The Green City yang dibangun. Itu menjadi kota hantu sampai sekarang. Dan IKN ini juga akan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur untuk adanya bisnis dan ekonomi itu jauh. Jadi yang kedua adalah bahwa pilihan itu terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Hampir puluhan negara yang membangun ibu kotanya di seluruh dunia itu gagal kalau jauh dari ibu kotanya. Ya, mungkin Malaysia. Bentar. Ini kan sebenarnya kenapa IKN itu diambilnya di Kalimantan, karena itu justru ada di tengah-tengah, ya kan? Karena itu menjadi titik tengahnya Indonesia. Indonesia kan luas banget ya. Kalau ada di Jawa dan Jawa Barat, itu bukan tengah jatuhnya gitu loh. Dan kalau misalkan kita pindah ibu kota nih di Jawa lagi, Jawa itu udah sepadet itu gitu loh. Jawa udah sepadet itu, dan tujuannya ibu kota itu dipindah di Kalimantan juga, selain karena itu ada di tengah-tengah, itu juga supaya populasinya di Jawa itu juga agak berkurang karena pindah ke Kalimantan gitu loh. Purnama Putrajaya itu cuma beberapa kilo, dan itu juga cuma menjadi ibu kota dalam bentuk administratif ibu kota. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur. Artinya kota hantu ini akan menjadi legasi daripada Jokowi, dan ini perlu. Kalau ya para Gen Z ataupun milenial tahu, ada kemarin ini film tentang Dirty Vote, ya. Itulah. Terus juga ada terakhirnya Dirty Election, dan kemudian akan ada Dirty Certificate, yaitu ijazah palsu ya. Ini akan dibikin film juga. Dan akan ada lagi Dirty Capital. Ya. Ini film-film yang akan disaksikan oleh para
milenial, dan Gen Z. Nah, untuk itu memang kita selama ini Indonesia ini selalu gagal, padahal kita ini punya SDA yang melimpah. Dibandingkan dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang, kita ketinggalan terus. Kenapa demikian? Karena kita setiap pergantian presiden, kita selalu memakai istilah ya, Nikul, Dur, dan Zero. Itu tidak akan lagi terjadi saat ini. Karena apa? Kalau seandainya kegagalan dan kesalahan dan katakanlah juga ini juga merugikan negara, itu korupsi, dibiarkan akan terjadi berulang dan Indonesia tidak akan pernah maju, Indonesia tidak akan mencapai Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Orang-orang yang membuat semakin semakin pesimisnya kita itu ya karena adanya narasi-narasi seperti ini. Bukannya narasi positif tapi justru narasi-narasi negatif seperti ini. Harusnya kita yang sebagai anak-anak bangsa, saya anak-anak bangsa, ya, sebagai orang-orang Indonesia itu harusnya ya kita ini pesan untuk anak-anak bangsa, kita harus jeli sekali dalam melihat informasi-informasi seperti ini, ya kan? Jadi harus cerdas dalam memilah informasi. Dan semisalkan memang kita ingin menyampaikan informasi ya disampaikan dengan narasi-narasi positif. Jangan narasi negatif seperti ini. Kemarin saya di DPR saya sampaikan bahwa untuk pada klaster pertama totalnya semua PMDN, tidak ada PMA. Untuk klaster pertama. Nanti klaster kedua baru PMA. Kenapa itu? Karena ini kita pingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Nanti klaster keduanya baru asik. Nilainya berapa Pak Bahlil? Nilai PMDN itu berapa yang udah masuk Pak? PMDN, waduh saya lupa. Tapi yang jelas semua investasi hotel, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, kemudian restoran, rumah sakit, kemudian gedung pertemuan, sarana olahraga, itu semuanya masuk dalam PMDN. Ya. Apa investor yang white NC itu? Apa itu? Investor yang masih menunggu white NC itu. Oh sudah. Nanti setelah 17 Agustus itu udah nggak ada white NC. Kemarin kan pemilu aja. Karena kita pemilu kan hampir semua terjadi white NC. Dan itu kan ciri negara manapun yang ketika melakukan pemilu pasti akan terjadi pelambatan. Gitu, ya. Ini nih jawaban dari kalian nih semuanya yang sering menanyakan investor asing. Ya sudah terjawab ya kali ini oleh Pak Bahlil. Katanya memang saat ini tuh sedang dikhususkan untuk investor dalam negeri dulu karena lokasi-lokasinya yang cukup strategis. Jadi biar orang-orang dalam negeri dulu yang punya. Sedangkan nanti akan dibuka di klaster kedua itu baru dibuka untuk investor asing. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Dibilang mangkrak, taunya udah sebagus ini. Aku mau ngumpulin deh orang-orang yang bilang pembangunan IKN mangkrak. Mending sini nonton video aku sampai habis, biar kalian lihat loh progresnya udah sejauh mana. Karena aku udah sampai IKN, sejujurnya aku sempat skeptis sih sama perkembangan IKN. Tapi yuk sini lihat bareng. Nah, aku lagi dijelasin langsung nih dan di-guide langsung sama Pak Troy Pantau selaku staf khusus bidang komunikasi publik Otorita Ibu Kota Nusantara supaya paham nih kemana dan lagi dibangun apa aja. Nah, ini aku pakai baju rompi sama helm proyek bukan karena aku mau bikin bantu gedung ya. Hehehe. Ini supaya safety aja guys. Kita mulai yuk tur kota masa depan dari Nusantara yang akan jadi kota pemerintahan baru. Sekarang aku lagi di Plaza Seremoni. Yang melengkung ini adalah ikon dari kotanya ya. Kelihatan kan betapa keren dan futuristiknya kota ini. Dan ini masih akan dibangun terus-menerus supaya selesai dengan sempurna. Oh iya, katanya pembangunan ini juga akan dipercepat loh supaya bisa menyambut upacara kemerdekaan RI yang ke-79 bulan Agustus nanti. Kalian bingung gak sih? Sebagus ini melibatkan siapa aja ya? Nah, untuk membangun IKN yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, memajukan negara Indonesia, dan menjadi greener city yang lovable dan livable ini, banyak pihak-pihak yang harus bekerja sama loh. Salah satu pameran kuncinya itu pada bagian perbankan, yaitu BNI 46 sebagai bank pertama yang berkomitmen untuk membantu mewujudkan pembangunan Nusantara. Full respect deh untuk BNI. Lanjut yuk, aku keliling lagi nih ke rumah teknologi yang isinya ngasih lihat aku kalau negara kita itu sekarang teknologinya udah maju loh.
Langsung lanjut dikasih informasi bahwa negara kita juga sedang develop aplikasi kesehatan. Wah, kesehatan kita bener-bener diperhatiin banget ya guys. Oke, segitu aja deh tuh dari aku. Sekarang percaya kan IKN udah bener-bener berdiri? Kalau aku balik lagi, aku lanjutin ya turnya. Atau aku pindah ke sini aja kali ya? Kamu mau ikut pindah gak? Kalian nyadar nggak sih kalau IKN Ibu Kota Nusantara sudah sekeren ini guys? Ini dia. Oke guys, saya sebagai warga negara Indonesia mengaku bangga apabila IKN atau Ibu Kota Nusantara nantinya akan dibangun dengan konsep yang futuristik dan juga ramah lingkungan. Video ini sama sekali bukan endorse ataupun disuruh oleh pemerintah, tapi ini berdasarkan hati nurani. Saya sebagai warga pengen bahwa IKN itu benar-benar terwujud. Ini bukanlah masalah mengenai era siapa dan yang bangun siapa, tapi ini justru merupakan momen di mana Indonesia harus membuktikan bahwasanya ada kota maju dan futuristik, seperti kota Sydney di Australia, kota Istanbul di Turki, kota Dubai di Uni Emirat Arab yang juga semakin maju. Dan memang akhir-akhir ini banyak sekali video berseliweran di FYP saya mengenai progres pembangunan IKN ini yang sudah tampak semakin keren, jalannya sangat lebar dan desainnya semakin kelihatan nih. Sejauh ini memang kita lihat di berbagai sumber bahwasanya dana yang sudah dihabiskan untuk membangun IKN ini sekitar 80 triliun rupiah. Meskipun pembangunan IKN ini banyak yang mencemooh dan juga menghujat, terutama orang-orang yang nggak setuju terhadap pembangunan IKN, tapi itu adalah hal yang wajar karena memang di setiap kehidupan ini ada pro dan kontra. Ketika ada energi terang, pasti ada energi gelap. Begitulah memang keseimbangan yang terjadi di alam semesta, dimensi ketiga. Nah lo, gimana yang bilang tadi IKN akan menjadi kota hantu bagaimana nih? IKN itu perkembangannya bagus banget loh ya, jadi tolonglah kalau membuat narasi itu jangan yang pesimis kayak gitu. Itu tuh membuat orang-orang yang kekurangan informasi mengenai IKN itu jadinya terbawa gitu loh. Karena ya kita itu satu kesatuan, jadi kita harus sama-sama mendukung dengan adanya pembangunan IKN ini kayak gitu. Nah gimana nih kalau menurut kalian semuanya nih, gimana soal IKN ini? Nah gimana nih kalau menurut kalian mengenai kabar mengenai IKN ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok kita pasti ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita ya. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.